Well guys, mulai minggu ini aku bakal ngadain review voice over atau review VO dari subscribers yang udah nyetorin nama channelnya di sini. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, startnya itu banyak yang pingin di review VO-nya di channelnya. Mbak, coba dong review channelku dong, kurang gimana nih VO-ku nih? Apakah udah bagus? Apa kurang apa gitu? Ya udah deh, aku realisasikan. Nah, di setiap videonya atau di setiap episodenya aku bakal mereview 2 channel sekaligus biar nggak lama-lama. Hai, Nada Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Dan di episode review VO kali ini aku bakal mereview 2 channel yang udah start kemarin. Nama channelnya adalah Udah Tahu Belum? Sama satunya Faktain Yuk. Jadi dari 2 channel ini aku bakal review VO-nya aja. Aku nggak review yang lain-lain kontennya atau apa, itu terserah. Karena aku di sini cuma nyorotin VO-nya aja. Kurang apa, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, solusinya seperti apa, seperti itu. So buat teman-teman juga yang pingin VO di channelnya di review sama aku, silakan komen langsung di bawah kolom. Terus before we get started, please hit the like and subscribe button and click the notification bell, and you can also share this video to your social media. Oke, ini channel pertama yang bakal lu bahas adalah Udah Tahu Belum? Kalau belum tahu, kita cari tahu sama-sama ya. Ntar aku setel dulu. Video yang bakal aku setel ini video yang terakhir, yang tradisi unik 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus, semua lapisan masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan, di kota maupun di pelosok desa. Namun dari banyaknya budaya dan tradisi di negara Indonesia menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan berbeda-beda di setiap daerah. Seperti beberapa daerah yang punya tradisi unik untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Apa saja tradisi unik mereka? Oke, Mas, udah tahu belum? Ini langsung aja ya aku bahas. Jadi pertama, basicnya dulu itu power suara sama warna suara ini udah bagus. Powernya udah dapet, warna suaranya udah dapet. Pokoknya kamu udah punya bekal untuk jadi voice over talent. Cuman PR-nya di sini adalah artikulasi. Jadi di artikulasi itu ada beberapa kata yang penyebutannya kayak kamu nggak santai gitu loh. Kayak kamu nggak bisa spontan, tapi harus diatur dulu. Kayak penyebutan huruf R. Menyebut kata tradisi. Coba kita lihat di detik keberapa apa saja tadi ya. Tradisi unik mereka? Inilah 5 tradisi unik untuk memperingati Hari Kemerdekaan ini. Di detik ke-26 itu kamu bisa dengar kamu ngomong tradisi. Apa saja tradisi unik yang kayak gitu. Jadi kayak kurang santai. Harusnya bisa seperti ini. Apa saja tradisi unik yang ada di Indonesia untuk menyambut 17 Agustus? Kita simak sama-sama ya. Nah, kayak gitu. Kalau mau dilambatin lagi temponya bisa seperti ini. Apa saja tradisi unik yang ada di Indonesia untuk menyambut 17 Agustus? Kita simak sama-sama ya. Nah, kayak gitu. Bisa lebih santai tapi terdengar lebih luas. Jadi PR-nya itu tadi, yang pertama diartikulasi, terutama di huruf R. Kayak ada yang kayak ada yang kecantol gitu loh Kak, ngomongin R. Jadi kayak tradisi unik apa aja kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, moodnya ini menurut aku udah semangat tapi perlu dikasih semangat lagi Mas. Jadi kayak itu tadi, kalau kamu bilangnya apa saja tradisi unik yang ada di Indonesia, kamu bisa lebih ngasih semangat lagi, mood semangat lagi kayak gini. Apa saja tradisi unik yang ada di Indonesia untuk menyambut Hari Kemerdekaan? Kita simak sama-sama ya. Nah, lebih dikasih hentakan-hentakan yang memberikan semangat seperti itu. Mungkin bisa ditambah smiling voice juga boleh ya Mas ya. Kayak apa saja tradisi unik Indonesia? Nah, ini mulutnya dibukain. Karena cocok juga sama topiknya kan, tradisi unik 17-an. Jadi kita perlu membawakannya dengan semangat dan ceria nih. Jadi bukan yang apa aja tradisi unik 17-an, bukan gitu, tapi apa saja tradisi unik 17 Agustus di Indonesia? Kita simak ya. Terus untuk intonasi ini juga jadi PR. Intonasi gimana caranya biar lebih improved atau biar lebih kaya. Jadi biar nggak terkesan gitu-gitu aja atau monoton. Aku nggak bilang intonasi kamu ini monoton atau membosankan, enggak. Udah bagus ini. Cuman harus lebih diperkaya lagi ya. Karena ini
Kalau basicnya aja udah ada, tapi masih sangat perlu latihan lagi yang panjang. Dan latihan ini prosesnya nggak 1-2 hari atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Karena ada tuh calon-calon voice over talent itu yang kayak gini, Mbak aku udah latihan kok nggak bisa-bisa ya. Terus aku tanya, latihannya udah berapa lama? Aku baru sebulan sih Mbak di voice over. Baru sebulan, saya udah berapa tahun? Jadi prosesnya itu panjang ya teman-teman ya, panjang. Gak terima 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, bisa tahunan. Jadi kalau menurut aku sih, problemnya untuk teman-teman voice over talent baru, perlu deh dijadwalin atau dischedulin tiap harinya latihan membaca dengan intonasi barang 1 atau 2 jam gitulah teman-teman. Kalau 1 jam mungkin kurang ya, 2 jam per hari lah. 2 jam per hari kalian membaca apa saja, boleh novel, boleh buku, boleh artikel online, boleh artikel yang kalian dapat di media gosip atau apa, dan divariasiin. Habis membaca dengan intonasi mungkin resmi, habis itu kalian baca dengan intonasi santai, ringan, terus tegas, pokoknya divariasiin aja. Nanti teman-teman lihat coba dalam kurun waktu 3 bulanan pasti sudah ada perkembangan lebih bagus. Udah deh, itu aja sih kayaknya. Nice, good job, boleh diterusin. Langsung aku ke channel kedua. Channel kedua ini adalah Faktain Yuk. Faktain yuk. Ayo, faktain. Kamu mau difaktain? Mau? Aku bakal nyetel video terakhir ya. Oh enggak. Ya deh, video terakhir deh, kuntilanak berdarah depan tenda. Coba kita dengerin. Hai, Selamat datang kembali di segmen Fake Error, Faktain Teror Horor. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat semuanya ya. Siapkan kopinya dan nikmati kisahnya. Bersiaplah. Kali ini saya bakal ceritain kisah pendakian di Gunung Merbabu via Wekas yang dibumbui kejadian-kejadian. Jadi sebenarnya ini bukan VO atau voice over, karena ini kelihatan mukanya kayak aku gini yang ngobrol biasa. Gini teman-teman, voice over itu ketika suara hanya terdengar dan muka orangnya tidak kelihatan, tapi yang diperlihatkan di video adalah gambar yang lain. Seperti kalau di acara on the spot itu kan nggak kelihatan muka orangnya yang ngomong, tapi kita diperlihatkan video yang lain. Sedangkan voice over itu ngomongin tentang isi dari videonya atau narasi atau narator. Nah itu yang disebut voice over. Tapi nggak apa-apa lah, Mas Faktain Yuk ini bakal aku ulik cara berbicaranya ya. Langsung aja kita play. Hai, selamat datang kembali di segmen Fake Error, Faktain Teror Horor. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat semuanya ya. Siapkan kopinya dan nikmati kisahnya. Bersiaplah. Oke, ya udah langsung aja ya karena aku udah nyetel beberapa menit ini tadi. Yang pertama adalah aksen. Jadi gini, dalam dunia public speaking, voice over itu kita harus bersifat universal. Jadi ini bukan kalau gini. Aku dulu pernah bikin video gimana cara menghilangkan medok atau aksen kedaerahan. Banyak yang protes di situ teman-teman di video ini. Nah banyak yang protes, kenapa nggak boleh medok? Aku sehari-hari medok, aku orang Jawa dan aku bangga. Pak Jokowi aja presiden medok bangga. Biasa kenapa nggak boleh? Mbaknya aja yang bla 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 bla. Teman-teman, aku juga orang Jawa yang tiap harinya juga medok, bendinani medok, ngomongku medok, ngomong bahasa Jawa bendino. Apakah aku tidak bangga dengan diriku? Aku bangga dengan diriku yang orang Jawa. Tapi gini ya, ini ilmu public speaking itu menekankan pada universalitas, apa ya bahasanya? Universality, pada sesuatu yang netral. Jadi netral dalam artian Indonesia itu satu, jadi kita tidak boleh membawa logat kedaerahan ketika berbicara di depan umum, ketika public speaking. Jadi logat kedaerahan itu apa? Kalau teman-teman orang Jawa pasti logat daerahnya medok. Kalau teman-teman mungkin orang Madura pasti ada logat-logat seperti tidak bisa, kayak gitu-gitu. Terus kalau teman-teman orang Papua mungkin ada logat Papua. Kalau teman-teman orang Sunda, logatnya Sunda. Teman-teman orang Batak, logatnya Batak, kayak gitu. Nah, dalam public speaking itu kita harus meninggalkan dulu, harus menyisihkan dulu logat-logat seperti itu. Jadi ketika udah masuk TV, udah jadi MC seminar, udah jadi MC sertijab, udah jadi MC pelantikan gubernur, kita tidak boleh membawa logat kedaerahan. Jadi nggak boleh tuh Undang-Undang Dasar Negara atau
Undang-Undang Dasar Negara Republik tidak boleh teman-teman. Itu harus dinetralkan semuanya. Harus bahasa Indonesia yang netral. Jadi bukan juga wah sok Betawi, sok Jakarta lu, bukan. Tapi memang harus meninggalkan logat kedaerahan gitu. Jadi harus netral. Kecuali kalau memang konsepnya dibikin seperti itu. Contohnya gini ya. Ini aku nggak ngomong tentang Mas faktain yuk dulu ya. Kita ngomong pengetahuan umum aja dulu. Karena ini berkenaan dengan yang aku review. Kecuali kalau konsepnya itu komedi. Misalnya Cak Lontong. Cak Lontong memang komedian. Jadi di setiap penampilan beliau itu selalu menggunakan logat kedaerahan, yaitu medok. It's okay, memang logatnya seperti itu, memang konsepnya seperti itu. Atau acara-acara komedi memang dibikin logat medok, dibikin logat Batak, memang seperti itu. Kenapa aku jelasin gini? Aku takutnya nanti ada yang protes, karena biasanya ini kalau nggak tahu konteksnya itu pada protes. Lapo gak oleh bahasa Jawa, lapo gak oleh medok. Aku iki wong Jawa, lapo gak oleh medok. Tantang kayak gitu. Sabar bos, aku juga wong Jawa ya. Balik lagi ke Mas Faktain Yuk. Jadi kalau memang Mas Faktain Yuk ini konsepnya memang dibikin seperti itu, nggak apa-apa medok, silahkan. Tapi kalau pingin konsepnya itu bener-bener netral, yang universal, yang bisa diterima Indonesia Raya semuanya, sebaiknya aksen itu atau medoknya itu dijadiin PR untuk dihilangkan sedikit. Kalau bisa dihilangkan aja deh biar nggak medok. Balik lagi, tapi kalau konsepnya gitu dan Mas Faktain Yuk nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa mbak dengan logat seperti ini. Ya nggak apa-apa, monggo silakan ya. Itu aja PR 1. Terus yang kedua, ini aku udah kasih catatan banyak. Nggak banyak kok, cuma beberapa kok. Yang kedua, intonasinya ini perlu improve. Nah, kalau Mas Faktain Yuk ini perlu banget untuk memperkaya intonasi. Caranya gimana? Jadi gini, kecenderungannya seorang voice over talent baru itu, pemula itu, mereka itu mengambil satu role model aja untuk dijadikan panutan dalam hal voice over. Jadi misalnya nih, mereka ngefansnya sama Kak Bimoki. Mereka ngejadiin Kak Bimoki ini role model dalam segala hal. Jadi nirunya Kak Bimoki aja, intonasinya Kak Bimoki ditiru terus, ya nggak apa-apa terserah. Tapi alangkah baiknya untuk awal seperti ini ya, ketika kita masih pemula, kita jangan hanya ambil dari satu orang, tapi banyak orang. Jadi mungkin ngefans sama Kak Bimoki, Kak Irena Sution, sama Leili, siapa itu Kak Leili, siapa itu lupa namanya, sama Putri Saud. Pokoknya itu semuanya ditiru, diamati, dievaluasi, diobservasi. Ditiruin lah semuanya itu. Kenapa? Itu akan memperkaya intonasi kita. Dan tanpa kita sadari, kita akan menyerap semua intonasi yang mereka punya. Kalau kita berpegangan pada satu orang aja, otomatis kita ikut intonasinya dia aja. Nah, kalau untuk pemula, saya sarankan jangan satu orang aja, tapi banyak yang kita dengerin, yang kita tiru, terus abis itu praktekin. Nah, jangan dilihat atau diobservasi aja, tapi dipraktekin juga. Ya, nah itu jadi untuk intonasinya itu diperkaya lagi ya mas ya. Terus selain kita mempunyai role model yang banyak, yang gak hanya satu orang aja, perlu juga latihan seperti yang aku bilang di awal tadi. Jadi coba deh latihan membaca barang 1 atau 2 jam per hari lah, latihan membaca dengan intonasi. Intonasinya coba pakai intonasi A, B, C, pokoknya diperkaya aja. Nanti lama-lama barang 2-3 bulan pasti akan terlihat perbedaannya. Oke? Terus mas, ini satu lagi PR-nya, mulutnya perlu dibuka lagi. Kalau aku lihat di sini, Mas Faktain Yuk ini sebenarnya basicnya udah bagus. Suaranya, warna suara udah dapet, powernya juga udah dapet banget. Jadi 2 hal itu yang basic banget itu udah dapet. Artikulasinya juga udah dapet kok, Mas Faktain Yuk ini. Cuman itu tadi masih ada logat kedaerahannya sama intonasinya perlu diperkaya. Dan satu lagi, mulutnya lebih dibuka lagi ya mas ya, karena ini bakal mempengaruhi juga. Aku kasih contoh, kalau misalnya kita mulutnya nggak terlalu dibuka. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Faktain Yuk. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Itu yang tidak dibuka. Kita bandingkan dengan ini. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Faktain Yuk. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Nah, seperti itu. Mulutnya perlu dibuka sama perlu dikasih penekanan-penekanan. Mood mistisnya atau mood misterinya perlu dikasih lebih lagi, dan mulut lebih dibuka lebar lagi, terus dikasih penekanan. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Faktain Yuk. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram pendakian Gunung Merbabu via Wekas.
Penasaran sama ceritanya? Mari kita simak. Kayak gitu nggak apa-apa teman-teman. Jadi perlu diolah lagi ya Mas ya. PR-nya nggak banyak kok, cuma itu doang. Ya udah, itu aja sih kayaknya. Nanti dilihat deh dalam 2-3 bulan gimana perkembangannya setelah berlatih dengan serius, dengan seksama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kira-kira menyinggung perasaan. Oh ya, sekali lagi nih buat teman-teman yang pingin voice over channelnya di review by Nadia Lestari, boleh langsung komen di bawah. Thanks for watching. I'll see you next time in. Bye.